Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali berjumpa dalam video renungan hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, pertolongan, mencurahkan berkat, serta memberikan keberhasilan dalam segala hal yang kita kerjakan. Saya ucapkan selamat datang di channel Hohodos, tempat kita belajar bersama-sama tentang iman dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan harian, marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur berterima kasih atas penyertaan dan anugerah-Mu kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan waktu kami agar kami bisa mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Berikan kepada kami pencerahan, pemahaman, agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Dan berikanlah kepada kami kekuatan, kemampuan, dan kuasa untuk melakukannya, agar hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, judul renungan hari ini adalah Berkat yang Membuat Hidup Tenang. Teks Alkitab diambil di dalam surat Filipi 4 ayat 6-7. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, beberapa waktu terakhir banyak orang merasa hidup ini makin penuh dengan tekanan. Harga kebutuhan pokok naik, tuntutan pekerjaan semakin besar, sementara masalah keluarga pun seringkali tidak bisa dihindari. Kalau kita jujur, ada banyak hal yang membuat hati kita tidak tenang. Bahkan ada orang yang berkata, saya punya harta, punya pekerjaan, jabatan, tapi hati saya tidak tenang. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ketenangan hidup tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dijamin oleh status sosial, bahkan tidak bisa dipastikan hanya dengan kesuksesan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya membuat hidup ini tenang? Saudaraku, surat Filipi ditulis oleh Paulus ketika ia berada dalam penjara. Bayangkan, dalam kondisi terkurung, tidak pasti, bahkan mungkin menghadapi kematian. Paulus justru menuliskan pesan yang penuh damai, yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir. Dari hal ini ada dua hal penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama, ketenangan hidup tidak bergantung pada keadaan luar, tapi pada hubungan dengan Allah. Paulus tidak sedang duduk di kursi empuk dan menikmati liburan ketika ia menulis surat Filipi. Ia ada di penjara, ia terbelenggu, ia diikat dengan masa di depan yang tidak jelas. Namun ia tetap bisa berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Ini mengingatkan kita bahwa ketenangan sejati tidak ditentukan oleh situasi eksternal atau di luar diri kita. Betul, kita bisa merasa lega, misalnya saat terima gaji, honor, utang lunas, pekerjaan beres, dan sebagainya. Tetapi ketenangan itu seringkali cepat hilang begitu masalah baru datang. Sebaliknya, orang yang hidup dekat dengan Tuhan bisa tetap tenang meski badai menghampiri kita. Saudara, bayangkan seorang ibu yang anaknya sakit parah mungkin bisa saja larut dalam ketakutan. Tetapi ketika ia berdoa dan menyerahkan anaknya ke dalam tangan Tuhan, ia merasakan kekuatan untuk tetap tabah. Tidak berarti masalah itu langsung cepat selesai, tetapi ada damai yang membuatnya mampu bertahan. Inilah yang dialami Paulus, bukan situasi yang berubah, melainkan hati yang ditopang oleh Allah. Yang kedua, berkat Tuhan yang sejati adalah damai yang memelihara hati dan pikiran. Saudara, Paulus menegaskan bahwa ketika kita berdoa dengan ucapan syukur, Allah memberi damai yang melampaui segala akal. Itu artinya damai ini tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Orang lain mungkin bingung,
Kenapa ya kamu bisa tetap tenang di tengah masalah sebesar ini? Tapi itulah berkat Tuhan, damai sejahtera yang menjaga hati dan pikiran kita. Saudaraku, saat kita cemas memikirkan masa depan, alih-alih hanya bersungut-sungut atau gelisah semalaman, kita bisa melipat tangan dan berdoa. Saat pekerjaan menumpuk dan tekanan begitu besar, kita bisa berhenti sejenak, menarik nafas lalu berkata, Tuhan, aku serahkan ini kepadamu. Justru dalam momen penyerahan itulah berkat damai sejahtera mulai mengalir dalam hidupmu dan dalam hidupku. Oleh karena itu saudaraku, berkat yang sejati bukanlah bebas dari masalah, melainkan hadirnya damai Allah di tengah-tengah masalah. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita bisa mengalami berkat ketenangan itu dalam kehidupan sehari-hari? Ada 3 hal praktis yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bawa semua kekhawatiran kita dalam doa. Jangan simpan beban itu sendirian. Saat hati mulai gelisah, datanglah pada Tuhan. Ceritakan semua yang kita rasakan. Doa adalah kunci pertama untuk mengalami damai. Doa adalah kunci untuk menerima anugerah Allah. Yang kedua, belajar mengucap syukur dalam segala hal. Syukur mengubah cara pandang kita. Bukan berarti menutup mata terhadap masalah, tetapi kita memilih melihat kebaikan Tuhan di tengah badai itu. Dengan bersyukur, kita tidak dikuasai dengan kekurangan, tetapi dikuatkan oleh pemeliharaan Allah dan janji Allah yang sempurna, ya dan amin itu. Yang ketiga, percaya bahwa Allah memegang kendali. Saudaraku, damai sejahtera hadir saat kita benar-benar menyerahkan hidup ke dalam tangan-Nya. Jika kita masih berusaha mengontrol segalanya dengan kekuatan, dengan logika, dengan kepandaian, dengan kekuasaan kita, hati akan tetap gelisah. Tetapi jika kita berkata, Tuhan, Engkau pegang hidupku, maka damai itu akan mengalir. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih karena Engkau adalah sumber damai sejahtera kami. Engkau tahu hati kami seringkali gelisah menghadapi hidup ini. Ampunilah kami ketika kami lebih banyak khawatir daripada berdoa. Lebih banyak bersungut-sungut daripada bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa berkat-Mu yang sejati adalah damai yang memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Oh Tuhan, ajari kami untuk menyerahkan segalanya kepadamu. Hidup dalam ucapan syukur dan percaya bahwa Engkau yang memegang kendali hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.